kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya Engkau Allah yang kami sembah dan kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang kami muliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Allah. Allah yang begitu baik dan sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kesempatan malam hari ini Tuhan. Kau yang akan mengajar kami semua Tuhan dalam kondisi yang tidak nyaman hari ini. Kami mau melekat kepadamu dalam kondisi apapun ya Tuhan. Kami mau tetap melekat kepadamu seperti Maria Tuhan dalam kondisi apapun. Semuanya tidak berarti apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Semuanya tidak berarti apa-apa Tuhan kalau kami tidak melihat Engkau. Semuanya tidak berarti apa-apa kalau kami tidak melekat kepadamu Tuhan. Ajarkan malam hari ini Tuhan. Ajarkan Tuhan. Kami tidak ngerti tetapi kami mau Tuhan Kau beri pengertian. Apa yang harus kami lakukan Tuhan. Semuanya boleh berubah. Umur kami boleh berubah, wajah kami boleh berubah Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan untuk menerima kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Roh Kudus. Terus lawat kami Tuhan. Lawat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih. Hamba-Mu cuma minta belas kasihan-Mu Tuhan. Buat kami Tuhan semua makin mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua di dunia ini akan berlalu Tuhan. Tapi kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah Tuhan berlalu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu minta belas kasihan-Mu. Taruh hati-Mu dalam hati kami semua ya Tuhan. Taruh Tuhan firman-Mu dalam hati kami semua. Sehingga kami semua boleh mengerti akan apa yang Kau mau dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bungkus anak-anak-Mu dengan kuasa wibawa-Mu Tuhan. Terus lingkupi ruangan ini Tuhan dengan suasana surgawi ya Tuhan. Supaya damai sejahtera-Mu tetap ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Taruh mulut-Mu dalam mulutku Tuhan. Supaya apa yang kuperkatakan semua karena perintah-Mu ya Tuhan. Ini firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya sebagai pengantara-Mu. Apa yang Kau mau Tuhan. Terus Tuhan lakukan. Terus Tuhan. Terus Tuhan. Terus Tuhan.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau sampaikan apa yang Kau mau. Kami mau sampaikan apa yang Kau mau Tuhan. Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Mari semua anak Tuhan yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Suasana pandemi, tapi saya salut dengan anak-anak AOC. Setiap jam 5 sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Suatu yang luar biasa bahwa anak-anak ini mengasihi Tuhan. Tidak memikirkan kondisi yang ada, tetapi tetap menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, malam hari ini sebetulnya saya pengen anak-anak Tuhan ini ya mendekat, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, saya pengennya itu sambil jalan, sambil mendekati anak-anak supaya belajar firman Tuhan itu tidak kaku gitu saudara. Nah, saya percaya kita sudah melalui pandemi ini berapa bulan? 11 bulan, hampir setahun. Hampir setahun, banyak perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Kalau di dalam ilmu yang saya pelajari, ada pancagatra, yaitu 5 gatra yang berubah dalam hidup ini. Mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Semua berubah. Ya, kondisi itu membuat kita menjadi berubah. Nah, saudara-saudara, sekalipun perubahan itu terjadi di lingkungan kita, tetapi saya mau anak-anak Tuhan tetap memiliki sikap hati yang tidak berubah dengan Tuhan. Amin, saudara. Itu yang paling penting, saudara. Sikap hati itu yang tidak boleh berubah di hadapan Tuhan. Karena hari-hari ini setan mempengaruhi sikap hati saudara dengan perubahan yang ada itu. Kita harus melawan untuk kita tidak boleh berubah sikap hati kita di hadapan Tuhan. Anak-anak tidak lagi bisa bersekutu. Lalu kondisi sosial yang berubah, agama manapun saat ini juga mengalami perubahan. Tidak seperti dulu lagi. Tetapi sikap hati kita yang paling penting di hadapan Tuhan tidak boleh berubah. Lingkungan boleh berubah, kondisi sosial boleh berubah. Tetapi sikap hati kita di hadapan Tuhan, kita tidak boleh berubah. Kenapa saudara? Yesus sudah mau mengorbankan hidupnya di atas kayu salib. Sekalipun dia mati di atas kayu salib, dia tidak pernah berubah sedikit pun. Kan dalam firman Tuhan dikatakan dia tidak berbuat dosa. Bahkan sekalipun dalam penderitaannya dia masih bisa mendamaikan dua raja. Itu yang membuat hidup kita untuk tetap mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun. Sikap hati kita tidak boleh berubah. Kita harus tetap melekat di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, malam hari ini kan mari kita belajar. Di dalam firman Tuhan antara Marta dan Maria. Saya percaya saudara-saudara tahu kisah ini. Coba dalam Lukas 10 ayat 38. Di layout kan atau saya baca di sini? Layout ya, biar cepat.
kita harus mulai apa yang sering disampaikan kalau pagi-pagi kan sebelum penutupan, baca firman, minum jamu, sampai apal aku tuh. Ya lah. Baca firman, minum jamu. Nah, baca firman harusnya sekarang anak Tuhan itu tidak perlu bawa ini, pokoknya sudah menjadi bagian dari hidup kita firman ini. Jadi kalau kita baca perikopnya udah tahu itu apa yang dalam isinya dan tinggal saudara minta rema Tuhan. Apa yang Tuhan pesankan lewat firman itu. Oke? Lama ya? Oh sini, saya kira dilewatkan sana. Oke. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Artinya Yesus ini bertamu, saudara. Dan saya yakin Yesus bertamu ini dalam kondisi bersama rombongan yang lain. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saya percaya saudara, kalau kita lihat ayat ini cuma ada 5 ayat dan sangat singkat. Tetapi kejadian ini saya yakin ada proses. Tidak secepat yang saya baca tadi. Saya yakin tidak secepat yang saudara baca dalamnya. Tetapi ada proses suatu perjumpaan. Bagaimana Yesus masuk di dalam rumahnya Marta dan Maria. Dan bagaimana rombongan Yesus ada di dalamnya. Dan saya yakin saudara, kondisi itu banyak orang yang ingin melihat Yesus untuk melakukan mujizat. Tetapi ada juga yang sibuk melayani dengan kondisi fisik, dengan kondisi yang mungkin banyak orang yang datang yang ingin juga melihat Yesus seperti apa. Tetapi Maria, dia mengambil bagian untuk dirinya, yaitu melekat kepada Tuhan. Anak-anak hari-hari ini saudara, kondisi sosial kita boleh berubah. Tetapi saudara harus tetap melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan artinya saudara apa? Selalu meresponi firman itu dalam hidup saudara. Saudara sudah mungkin kalau dihitung, bahkan mungkin bukan lagi ratusan tapi ribuan firman yang saudara dengar. Hari-hari ini saudara mau masuk gereja setiap 5 menit bisa kok saudara. Tinggal saudara buka channel apa aja sudah bisa masuk. Tutup amin, buka lagi, tutup amin. Sehari bisa saudara gereja bisa 10 kali, 15 kali. Firman saudara dengar terus. Terus didengar terus. Tetapi banyak orang mendengar firman tapi tidak meresponi firman itu sendiri. Banyak anak-anak Tuhan mengerti firman tetapi tidak meresponi firman itu sendiri. Dan kadang-kadang kita saudara kalau berdoa dengan Tuhan, firman yang enak-enak itulah yang kita ambil. Yang kita aminkan, yang kita mohonkan kepada Tuhan. Tetapi ketika ada firman yang harus saudara alami untuk meningkatkan kualitas iman rohani saudara, saudara pasti tidak mampu. Jujur saudara, waktu kemarin ulang tahunnya Engkong, saya sedang bertugas di Bangka, saya ada di hutan. Saya membuka
kebaktian itu. Dan saya mendengar firman yang disampaikan oleh AL. Kemudian saya meresponi firman itu karena firman itu pernah saya dengar sebelumnya waktu Pak Yusak Cipto masih ada di dunia ini. Saya telepon sama istri saya WA, yang firmannya AL luar biasa. Ada aura yang ada di dalamnya. Saya mendapatkan itu. Saya mendapatkan itu. Dan tidak lama Tuhan jawab dengan kontan, saudara. Tuhan langsung jawab dengan kontan. Tidak pakai waktu lama. Besoknya terjadi. AL mengatakan kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau harus relakan semua dalam hidupmu. Seperti engkau. Ketika sikap hati Pak Yusak dulu setiap hari saya amati, dia hanya duduk diam. Dia tidak pernah pedulikan kanan kiri. Dia hanya duduk diam. Orang seperti melihatnya tidur. Tapi dia berhubungan dengan Tuhan. Dia terus berhubungan dengan Tuhan. Dan waktu kemarin AL menyampaikan firman itu. Berani tidak kamu merelakan apa yang kau punya? Berani tidak? Saya bilang, Tuhan, aku mau belajar untuk berani. Ketika saya telepon istri saya, berani tidak kita ngalami? Dengan kecelakaan mobil Mercy yang hancur, kehilangan seorang menantu, kehilangan secara materi. Berani tidak? Tidak lama saudara, bayar kontan dengan Tuhan. Istri saya kecelakaan. Habis satu mobil itu. Dan saya ada di Bangka, saudara. Mobil belum keluar, BPKB-nya baru 2 bulan, saudara, saya beli. Airbag-nya keluar dua-duanya. Ketika terjadi, malam saya ditelepon sama anak saya, Willy. Papi, mami nubruk pohon, hancur mobilnya. Saya hampir nggak percaya. Saya hanya berpikir, kayak apa? Begitu saya ditunjukkan fotonya, saya berpikir istri saya pasti hancur mukanya, pasti dijahit sana. Saya nggak bisa tidur semalaman. Semalaman saya berurusan sama Tuhan. Tuhan, apa aku harus mengalami seperti ini? Katanya kamu pengen mengalami secara pribadi. Tahan sikap hatimu. Kamu tidak boleh mengasihi mobilmu. Berani tidak kamu? Pesawat jam 11, saudara, dari Bangka. Saya jam 6 sudah di bandara. Saking kepenginnya, pengen pulang, pengen lihat istri saya seperti apa. Sampai rumah saya peluk dia. Masih untung mami tidak apa-apa. Dan sampai sekarang masih sehat. Saya tidak peduli dengan mobil itu, saudara. Saya harus berani untuk belajar seperti Pak Yusak. Saya tidak peduli itu. Hati-hati, saudara. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan, karena engkau dekat dengan Tuhan, dan engkau diberikan pelajaran, dan engkau harus mengalami itu. Engkau tidak boleh mundur sedikit. Sikap hati kita tetap belajar. Lulus kamu lulus. Dan saya melupakan itu semua, saudara. Saya bersyukur istri saya masih sehat. Cacat sedikit pun aja enggak. Kalau lihat mobilnya, saudara. Dan yang lebih menyenangkan hati saya, saudara, ketika istri saya sedang tidak sadarkan diri, ada yang menolong. Tuhan masih kirimkan orang baik. Tidak ada yang hilang, dompetnya enggak hilang, HP-nya enggak hilang. Dan di situ ada sesuatu yang dilakukan oleh istri saya. Luar biasa. Karena apa, saudara? Ketika dia koma, ketika dia tidak sadar.
Dan ketika dia sadar, sebentar di sampingnya ada orang yang sedang terkapar karena jatuh dari motor. Dan istrinya minta supaya suaminya ini di MRI, kemudian di CT scan. Tapi dokter tidak mau menangani, karena tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang mau memberikan jaminan untuk pembiayaan. Ketika istri saya sadar, dia masih bisa tolong itu di CT scan dan di MRI, biar aku yang menanggung. Kondisi seperti itu saudara, itu loh yang susah saudara. Dan itu saya membuat kebanggaan. Makanya kalau dilihat sama Willy kok ada 2 CT scan, satunya itu orang sebelah. Jadi mami kondisi masih koma pun masih mikir orang koma. Tidak gampang saudara. Itu yang menjadi saya mungkin, Tuhan, saya harus ngalami seperti itu. Seperti Yesus. Ketika Yesus diadili, dia masih bisa mendamaikan majelis-majelis agama itu. Kita harus mampu melakukan itu. Ketika kita hidup melekat dengan Tuhan. Semuanya tidak berarti apa-apa saudara. Maka waktu itu saya berdoa, Tuhan, ketika aku meresponi firman-Mu yang disampaikan oleh AL, Tuhan hanya mau, berani enggak kamu mengalami seperti hambaku. Tuhan langsung bayar kontan. Enggak pakai lama saudara. Saya ngomong kok sama istri saya dapat itu firman-Nya anak itu. Saya merasakan ada aura, saya bilang. Saya ngomong sama istri saya. Istri saya bilang, iya ya Pia, iya ya. Kalau kita boleh merelakan apa yang kita punya. Kalau kita berani membayar harga. Tuhan sanggup memberikan lebih dari itu saudara. Amin saudara. Saya tidak mau ceritakan terusnya. Lah terus gimana Pak? Hilang gitu saja. Karena kalau saya ceritakan terus, saudara pasti tepuk tangan di akhirnya. Di endingnya. Karena kita itu cuma seneng kalau ada, waduh dikembalikan. Dapat ganti mobil. Terus kita tepuk tangan. Saya mulai belajar. Yang paling luar biasa itu kalau saudara bisa merubah sikap hati saudara. Berkat bagi kita itu terlalu kecil saudara. Merubah sikap hati ini loh yang susah saudara. Dan saya cerita sama istri saya kok. Santai. Santai. Pak Yusak sering ngomong itu santai. Paling mati. Kan gitu. Paling mati. Kan. Terus ada kalimat gelinding wae dan sebagainya. Santai katanya. Saya juga belajar santai. Dan ternyata benar loh saudara. Bahkan saya bisa beli mobil 2 karena anak saya di Australia saya belikan. Santai saja. Saya yang sudah melupakan itu. Saya punya bisnis yang sudah setahun karena COVID ini. Dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi tiba-tiba orang itu membayar saya. Dari profitnya itu dapat 2 mobil. Saya sudah pikir sudahlah. Hilangkanlah itu mobil. Lupakan. Tapi saya masih punya cadangan itu. Tuhan tetap bayar kontan. Tidak usah tepuk tangannya gini Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan yang paling gampang saudara. Tetapi waktu saya melihat istri saya dan saya punya sikap hati. Tidak lagi mengasihi mobil saya saudara. Saya hanya pengen Tuhan. Jangan sampai istriku Tuhan. Mukanya hancur. Dan itu yang saya takutkan tadinya. Tapi Tuhan bilang. Santai. Rela enggak kamu? Berani enggak kamu? Makanya begitu aku datang saya peluk dia. Mami hebat saya bilang gitu. Dan saya bisa mengakui itu. Semua karena Tuhan. Saya pikir gak mungkin Willy bisa mengatasi kondisi itu seperti malam-malam kejadian itu. Tapi begitu tidak ada papinya. Dia ternyata lolos. Dia hanya bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang memampukan dia. Dan semuanya selesai dengan lancar. Mari saudara,
Kita memandang Tuhan adalah memandang mahkota kehidupan. Kita memandang Tuhan adalah memandang kemuliaannya. Makanya hari-hari ini saya berdoa, Tuhan, aku hanya pengen mencuci jubahmu. Aku hanya kepengen mencuci kasutmu Tuhan, dan aku mau ikut kamu. Sekalipun kau tidurkan aku nanti di pelataranmu, aku sudah senang. Aku mau Tuhan untuk mencuci jubahmu. Aku mau Tuhan untuk mencuci kasutmu. Asal aku tetap melihat Engkau. Itu yang terus aku doakan hari ini, saudara. Karena aku tidak lagi memandang kesombongan dan kekuatanku. Semua ternyata sudah aku lalui dengan selesai. Karierku sudah selesai, Tuhan. Saatnya aku terus melekat kepadamu. Ajar aku lebih lagi Tuhan. Mengerti kehendak-Mu. Marta ambil bagian itu, saudara. Dia melekat kepada Tuhan. Dan dia tidak lagi menuntut orang lain untuk membantu dia. Aku mau melekat kepada Tuhan. Aku tidak mau menyalahkan si A, si B, si C. Ayo saudara, melayani Tuhan dengan tulus ikhlas. Melayani Tuhan tidak lagi memandang kamu kok gak mau bantu aku ini capek. Kalau saudara masih berpikir seperti itu, saudara masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Maria ambil bagian itu. Dia tidak lagi menyalahkan siapapun. Dia tetap melekat kepada Tuhan. Meresponi firman Tuhan. Saya percaya firman ini tidak mungkin hanya 5 menit atau 3 menit. Maria itu duduk di bagi kaki Tuhan. Karena itu lama prosesnya. Makanya Marta sampai kecapean. Berarti tidak hanya sebentar. Orang yang melekat kepada Tuhan. Yaitu orang yang mau meresponi firman Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan adalah orang yang tadi tidak hitung-hitungan. Maria tidak lagi hitung-hitungan. Marta masih hitung-hitungan. Tolong dong itu. Suruh bantuin, saya ini capek. Saya ini sendirian. Tetapi kalau orang yang melekat kepada Tuhan. Dia hidupnya all out. Tidak lagi dia hitung-hitungan kepada Tuhan. Saya senang dengan anak-anak AOC. Saya salut. Tiap pagi mereka sudah bangun. Dan saya selalu ikutin. Selalu saya ikutin. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa kantuk. Mereka semua semangat. Hei saudara. Tidak hanya itu suasana yang hanya semacam kondisi fisik saja. Tetapi sikap hati ini betul-betul saudara. Saudara tidak akan bisa membohongi Tuhan saudara. Kalau saudara hanya karena malu, saya enggak enak, saya sungkan. Tidak ada lagi saudara. Saudara harus mau mengambil bagian itu dengan sikap hati yang tulus. Maka saudara akan mendapatkan bagian dari Tuhan. Nah yang ketiga saudara, kalau kenapa Maria mengambil bagian itu? Kalau kita baca di dalam ayat yang 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hari-hari ini saudara, banyak orang sibuk dengan perkaranya sendiri. Justru itulah yang saat ini anak-anak Tuhan diuji oleh iblis. Ya, karena iblis sukanya begitu. Ya. Kita selalu sibuk. Apakah dengan gadget,
Apakah dengan sibuk dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak berarti? Sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak membangun. Karena apa? Memang banyak waktu sekarang yang diberikan kepada kita. Jujur saudara, saya sama istri saya boleh tanya. Dulu baca firman cuma 12 pasal, 13, sekarang ya 15 pasal, 20 pasal. Karena saya tidak mau saudara, diberikan waktu yang segini banyak kita sibuk dengan kesibukan yang tidak berarti apa-apa. Membuat kita makin ada jarak dengan Tuhan. Karena apa? Pribadi lepas pribadi tidak mau melekat dengan Tuhan. Justru itulah yang membuat kita ini sekarang ini diuji saudara. Ayo kita nggak sibuk dengan kesibukan yang justru membuat kita tidak melekat kepada Tuhan. Banyak waktu. Makanya dulu kalau kita melihat orang yang dia bersekutu aneh. Justru sekarang kayak yang gitu-gitu tuh merupakan bagian dari kehidupan dia. Dulu Pak Yusa itu kalau sendiri kan diam gitu duduk. Dengerin pujian dia diam gitu kan. Orang melihat kok aneh gitu. Ternyata saya baru tahu. Ada hubungan pribadi antara Pak Yusa dengan Tuhan. Nah kita juga seperti itu saudara. Banyak hari-hari ini melakukan kesibukan-kesibukan yang justru kita menjauh dengan Tuhan. Seberapa banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, wah saya jenuh di rumah. Tetapi kalau kita pandang dari segi positifnya, malah enak sekarang. Enak di rumah. Sudah tidak lagi berpikir dulu kepengin shopping, kepengin ke mall, kepengin kemana. Sekarang banyak duduk diam, Tuhan kau baik. Karena segala sesuatunya tidak bisa dipandang dari segi yang tidak nyaman dalam hidup kita. Kalau kita ngomong hujan itu tidak enak ya, dari sudut pandang apa hujan itu tidak enak. Kalau kita ada di rumah, bisa menikmati pisang goreng sama kopi hangat ya enak saudara. Tapi kalau saudara lagi di luar, di bawah pohon, apalagi nunggu Grab, ya enggak enak saudara. Tergantung sudut pandang saudara. Saya yakin masing-masing kita punya sudut pandang yang berbeda. Hujan ngomong enggak enak, tapi kalau kita sudah bernaung, melekat kepada Tuhan, ada dalam naungan Tuhan, maka segalanya itu enak saudara. Tapi kalau saudara tidak bernaung, saudara melakukan kegiatannya sendiri, ya tentunya saudara akan mengalami sesuatu yang tidak enak. Nyaman-nyaman aja kok saudara hari-hari ini. Saya juga bisa merasakan aura saudara ketika saudara ada pujian dan penyembahan. Saya juga bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena Roh Kudus tidak terbatas ruang dan waktu. Dia bisa melawat siapa saja. Mau lewat YouTube, mau lewat streaming, mau lewat apapun. Kalau saudara meresponi dengan baik, maka Roh Kudus itu akan menjamah saudara. Karena dia tidak terbatas ruang dan waktu. Saya percaya saudara, kalau saudara hari-hari ini tetap melekat kepada Tuhan, saudara tidak lagi hidup khawatir seperti Marta. Kita tidak lagi merasakan hidup rasa takut dan khawatir. Waduh, bagaimana ini kalau sampai tahun depan belum selesai pandemi ini. Tetapi kalau saudara meresponi firman, seperti di dalam Filipi 4 ayat 8, di mana surat Paulus kepada jemaat di Filipi, apa yang dipesankan terakhir
Bahwa saudara harus memikirkan yang bijak, yang adil, yang manis, yang sedap, yang indah didengar. Semua pikirkanlah itu. Jadi kita harus memikirkan yang seperti itu, saudara. Kita mengucap syukur, Tuhan, aku mengucap syukur. Dalam kondisi seperti ini aku tetap melekat kepadamu. Engkau tetap menaungi hidupku. Karena apa? Semua melanda. Orang yang kaya pun kena PKPU, saudara. Kepailitan terjadi di mana-mana, saudara. Anak-anak Tuhan masih bisa menyenangkan hati Tuhan, masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu lebih baik. Banyak orang yang sudah frustasi, saudara. Tetapi kalau kita duduk, melekat kepada Tuhan, kita masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita masih punya sukacita, damai sejahtera. Amin, saudara. Dan itu firman, saudara, yang mengatakan, kita harus belajar memikirkan yang indah, yang manis, yang sedap didengar. Pikirkanlah itu. Jangan dibikin rumit. Jangan kita sibuk dengan kesibukan kita sendiri-sendiri. Karena kalau kita melekat dengan Tuhan, segala sesuatunya tidak berarti apa-apa, saudara. Itu lebih penting dari segala-galanya, saudara. Mari saudara, hari-hari ini kita tetap melekat kepada Tuhan. Kita harus tetap bergaul karib dengan Roh Kudus. Karena itu yang dijanjikan Tuhan. Itulah yang mendampingi kita, saudara. Saya sering katakan, saudara, ikut Yesus bukan ikut secara daging. Kalau ikut Yesus secara daging, maka kita tidak beda dengan murid Yesus. Kalau kita lihat murid Yesus itu hebat mana ketika masih ada Yesus sama sudah tidak ada Yesus. Kan hebat setelah tidak ada Yesus dia. Karena apa? Ada kekuatan Roh Kudus yang diberikan kepada mereka, yang menyertai dia sampai kesudahan zaman. Tapi ketika dia ada Yesus, dia hanya memandang Yesus sesosok manusia. Makanya kalau diajak ngomong dia gak pernah nyambung. Berbicara perumpamaan apapun dia gak nyambung. Ketika diajak ke orang Farisi, dia ngomong tentang ragi, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Mereka berbicaranya kita gak bawa roti. Gak nyambung. Padahal Yesus habis ngasih makan orang 5.000 orang dan dengan 5 ketop roti dan 2 ikan. Tetapi dia gak nyambung tentang itu. Nah hari-hari ini saudara, kalau saudara bergaul karib dengan Tuhan, saudara memaksimalkan Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara melekat. Saya yakin saudara akan diberikan pengertian lebih lagi dan lebih lagi tentang firman itu. Karena memang firman mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 26 dan 27 bahwa Roh Kudus atau Roh Kudus, Roh penghibur yang taruh dalam hidupmu, itulah yang akan mengajarkan dan mengingatkan kamu atas segala apa yang pernah kukatakan. Tanpa Roh Kudus, saudara, tanpa kita melekat dengan Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, kita sesungguhnya tidak mengerti apa itu firman. Dia hanya selalu mengandalkan, aku kok gak enak, terus teriak-teriak sama Tuhan. Padahal Tuhan menginginkan saat ini engkau harus naik dan tetap naik. Going to the next level. Saat ini engkau harus belajar untuk mengalami. Responi firman itu dengan baik, saudara. Saudara bisa lolos. Dan Tuhan mengatakan, lulus anakku, kamu mampu menghadapi itu. Mari saudara, hari-hari ini kita harus bergaul karib dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Fungsikan Roh Kudus semaksimal mungkin dalam hidup saudara.
Dia akan menghiburkan saudara. Banyak saudara yang dia bukakan dalam hidup saya. Kalau secara materi, secara daging, kalau saya kesaksian itu, Tuhan itu terlalu kecil toh Tuhan. Kalau aku nyaksikan kalau hal-hal yang sifatnya daging. Tapi aku justru senang menyaksikan kalau engkau merubah sikap hatiku. Yang tadinya aku ini egois, aku kepengen gak egois saudara. Yang tadinya aku ini pemarah, aku pengen gak pemarah saudara. Yang tadinya aku ini menyintai apa yang kumiliki lebih daripada istriku atau anak-anakku. Rubah Tuhan, supaya aku punya kasih dengan anak-anak dan istriku. Itu yang aku justru pengen saudara. Kalau masalah kesaksian yang secara daging saudara, sudah banyak saudara. Saya mengakhiri pertandingan di bidang militer. Dan banyak orang kepingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Tapi Tuhan sediakan buat saya. Bahkan ada yang saya tolak. Bahkan saya juga lulus fit and proper test, saya tolak. Kalau yang sifatnya daging-daging gitu saudara, saya kadang-kadang Tuhan ini terlalu kecil bagi engkau Tuhan. Tapi merubah sikap hatiku itu loh Tuhan. Sangat sulit. Ya buktinya memang firman Tuhan seperti itu. Merubah sikap hatinya bangsa Israel berapa tahun? Dia muter-muter aja udah 40 tahun. Tuhan masih belum yakin dengan perubahannya dia. Dimasukkan ke pembuangan ke Babel. Berapa puluh tahun? 70 tahun. 110 tahun merubah itu. Dan tetap aja gak gampang. Nah kita ini juga minta saudara. Ayo minta perubahan sikap hati ini saudara. Itu yang paling penting dalam hidup ini sekarang. Memandang segala sesuatunya dari segi yang positif. Dulu saya sering nuntut istri saya, wah punya istri kok nganggur gak kerja. Tetapi saya bisa melihat sekarang, kalau aku gak punya istri yang tidak, kalau dia sibuk, anakku pasti keleleran. Anak saya pasti tidak seperti ini. Ternyata ada saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Makanya saya sudah tidak peduli, Tuhan ini yang paling baik. Berikan aku punya sikap hati seperti itu. Mari saudara, dalam kondisi seperti ini, sikap hati saudara di hadapan Tuhan tidak boleh berubah. Saudara tidak boleh diubah oleh kondisi lingkungan saudara. Saudara tetap melekat kepada Tuhan. Saudara tidak boleh lagi sibuk dengan kesibukan saudara sendiri. Saudara tidak lagi menuntut orang lain. Tetapi saudara pribadi lepas pribadi. Untuk bisa bergaul karib dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara. Hari-hari ini. Saudara akan dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Mau nyaman secara daging. Atau mau nyaman secara roh. Itu yang membuat saudara ditarik-tarik oleh iblis. Terus. Hari ini saudara, kalau kita nanti akan melewati pandemi ini, kita akan tahu siapa domba sesungguhnya dan siapa kambing sesungguhnya. Dan di situ orang akan melihat. Yang orang hanya bergantung kepada orang dan mereka hanya bisa memuji Tuhan kalau dia ketemu dengan komunitasnya. Tetapi ada orang yang tanpa komunitas apapun, dia tetap melekat kepada Tuhan. Tidak pandang bulu dia tetap melekat kepada Tuhan. Dan dia nanti akan mendapatkan mahkota kehidupan. Orang akan kelihatan nanti, apakah kita akan kembali back to nature, kembali ke alam lagi seperti dulu, seperti nggak ada pandemi, atau anak-anak Tuhan akan memiliki tingkat iman rohani yang luar biasa setelah ada pandemi ini.
Saya percaya anak-anak di AOC ini akan memiliki tingkat iman rohani yang luar biasa. Karena apa? Dalam kondisi tidak nyaman saja, saudara setiap jam 5, saudara sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara mendoakan bangsa ini untuk dipulihkan. Dan tidak semua orang mau seperti itu. Saya percaya saudara, berakhirnya pandemi ini, ada anak-anak Tuhan yang memiliki iman rohani yang militan, yang tidak terpengaruh oleh apapun. Saudara akan lihat nanti. Biar mereka banyak yang mencemoohkan, saya banyak dengar itu. Tetapi saya percaya apa yang saudara lakukan hanya untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir saudara, ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Gak banyak neko-neko saudara. Yang perlu buat saudara melekat dengan Tuhan hanya satu saja. Tidak perlu banyak-banyak. Tuhan tidak menuntut banyak-banyak buat saudara dan saya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan tidak menuntut saudara banyak-banyak saudara. Saudaranya cuma dituntut. Ayo. Karena engkau tanpa aku engkau tidak bisa apa-apa. Melekatlah kau kepadaku. Aku tidak nuntut banyak-banyak. Karena kalau engkau ranting tidak nempel dalam pohon pokok anggurnya. Maka engkau akan layu. Engkau akan dipotong. Tuhan tidak nuntut banyak-banyak buat saudara. Asal engkau mau melekat kepada Tuhan. Maria sudah ambil bagian itu. Ayo saudara. Hari ini. Tuhan tidak nuntut saudara banyak-banyak. Cukup satu. Kalau engkau melekat kepada Tuhan. Maka firman Tuhan akan bertumbuh dalam hidupmu karena engkau merespon itu. Dan akan terjadi setiap saat dalam hidupmu. Dan engkau bisa mengucap syukur. Dan yang kedua, engkau tidak lagi menuntut orang lain. Karena engkau merasa capek, engkau merasa lelah melayani sendiri. Tapi engkau harus tulus melayani Tuhan. Tidak perlu memandang siapapun. Karena pamrih kita hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak lagi sibuk sehingga kita disekat untuk supaya kita tidak melekat kepada Tuhan. Kita diberikan kesibukan yang seakan-akan pelayanan itu karena hanya sifatnya seremonial. Tetapi hati kita, sikap hati kita justru tidak melekat kepada Tuhan. Karena apa? Hanya seremonialnya yang kelihatan. Makanya banyak anak-anak Tuhan dalam pelayanan ada yang bisa bersungut-sungut, berbantah-bantah. Karena apa? Karena tidak ada sikap hati yang hanya tertuju kepada Tuhan. Semua pelayanan yang saudara lakukan itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk apapun saudara. Karena semuanya itu akan ada harga yang harus dibayar. Mari saudara, kita harus belajar seperti Maria. Ambil bagian saudara masing-masing. Tidak perlu saudara menuntut satu dengan yang lain. Tetapi saudara harus berani mengambil bagian untuk terus mendengar firman Tuhan dan meresponnya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, hatiku percaya Tuhan. Dunia boleh lenyap, tetapi aku mau tinggal tetap Tuhan dalam firman-Mu. Aku mau menggenapi firman-Mu Tuhan. Sampai masa tuaku, sampai memutih rambutku, Engkau tetap menggendongku Tuhan. Bahkan aku boleh melihat anak cucuku. Saudara-saudara, saat ini saudara kurang melekat dengan Tuhan. Saudara masih punya kekerasan hati. Saudara masih mengasihi apa yang saudara punya. Ayo saudara belajar. Melekat dengan Tuhan lebih penting dari segala-galanya. Tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Lewat hidup berkaur karib dengan Tuhan, maka sikap hati kita yang tadinya keras, saudara akan diubahkan. Ya saudara tadinya egois, saudara akan diubahkan. Ya saudara tidak ada kasih, saudara akan diubahkan. Tuhan,
Aku minta Tuhan karakter Kristus dalam hidupku. Aku minta Tuhan. Aku minta pikiran Kristus. Aku minta hati Kristus. Aku minta mulut Kristus. Supaya aku punya karakter seperti Kristus. Apalah artinya kita mendapatkan seluruh isi dunia ini, tetapi kita binasa. Tuhan menginginkan saudara dan saya masuk dalam kemuliaannya. Saudara dan saya harus menikmati baitnya. Saudara dan saya harus menikmati kasihnya. Mari saudara, hari-hari ini saudara, jangan tinggalkan Tuhan dengan karena kesibukan saudara. Melekat dengan Tuhan. Firman-Nya tetap hidup dalam hidup saudara. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Tuhan, selawat anak-anak-Mu. Ubah Tuhan cara berpikir mereka. Ubah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya dalam tahu-Mu, hanya dalam perlindungan-Mu kami semua terbebas. Hatiku percaya. Padaku Tuhan katakan, mari setiap kita saat ini merenungkan firman Tuhan hari ini. Kalau mungkin kita hari-hari terakhir ini kita merasa jauh dari Tuhan, Tuhan tidak pernah menjauh dari hidup kita. Tapi mungkin kita yang merasakan sebuah mungkin kebosanan, kejenuhan ataupun kekecewaan. Tapi hari ini Tuhan memanggil setiap kita, mari nak kembali. Mari nak punya hati yang terus melekat kepadaku. Karena Tuhan katakan rancanganku adalah rancangan terbaik. Rancangan yang sempurna buat setiap kehidupan kita. Dan seperti tadi yang dibagikan oleh dalam firman Tuhan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Mari saudara, ketika hari ini dibagikan firman Tuhan punya hati yang melekat. Kita tidak bisa hidup saudara tanpa Tuhan. Setiap hari, setiap pagi, setiap kita bangun, sepanjang hari Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang pegang setiap kehidupan kita. Oleh karena itu saudara mari mendekat, terus mendekat dengan Tuhan, terus mendekat. Terus mendekat, terus mendekat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari alami hidup bersama Tuhan. Mari hidup alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman yang Kau berikan pada malam hari ini. Yang membuat setiap kami terbuka Tuhan. Untuk kami kembali kepada kasih kami yang mula-mula. Bukan untuk memikirkan banyak hal, semua masalah kami. Tapi Engkau rindukan adalah bahwa Engkau segalanya buat seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita nyanyikan sekali lagi, hatiku percaya.
Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi hatiku percaya bahwa semua rencanamu terbaik buat setiap kita. Firman-Mu yang Kau bagikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Tertanam